Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, 17 ya. Oke. Ya, kita hari ini mau melanjutin pelajaran biologi untuk bab 3 ya, masih belajar bab 3 substansi genetik. Nah, untuk hari ini kalian akan belajar bagaimana DNA itu mereplika dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya minggu lalu kalian sudah tahu, oh DNA itu double helix, oh dia itu punya fosfat, punya basa, punya gula deoksi. Nah, nanti ketemu lagi sama temennya ya, si RNA yang cuma single helix. Nah, hari ini kalian itu akan diperkenalkan ya kemampuan DNA itu dalam mereplika dirinya sendiri, dalam membuat kembarannya, dalam membuat cetakannya, dalam membuat replika apa ya, tiruannya gitu ya, dalam membuat dirinya sendiri. Jadi intinya ya DNA itu ketika sel itu ingin membelah, maka dia juga ikut membelah. Logikanya seperti itu. Nah, maka hasil pembelahannya, kode yang nanti akan dibawa itu harus sama persis. Contohnya begini, kalau kalian luka, dagingnya cobel, kemudian tumbuh daging yang baru, tergantikan dengan daging yang baru, maka daging itu warnanya, teksturnya itu harus sama. Nggak mungkin tiba-tiba luka jatuh, cobel dagingnya, besok-besok tumbuhnya warna hitam. Nah, berarti itu sudah terjadi kesalahan pada saat DNA itu melakukan replika dirinya sendiri. Kayak begitu. Nah, maka kode-kode yang dibawa nanti harus sama persis. Sebelum sel itu jadi 2, jadi 4, jadi 8, 8, 16, dan seterusnya, nah maka semua kodenya harus sama. Gitu ya, supaya apa? Tidak ada cacat. Nah, gitu ya. Jadi replikasi ini adalah salah satu tahapan yang harus dulu dikerjakan oleh sel sebelum sel itu membelah. Itu ceritanya. Ya. Nah, jadi kapan sel itu membelah nanti di bab 4. Ya, biar gampang Ibu share screen dulu ya. Oke, screen-nya kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, good. Ya, jadi judulnya adalah replikasi DNA. Tujuan pembelajarannya hanya satu saja ya. Kalian tahu nanti bagaimana proses dari replikasi DNA itu. Ya, kalau misalnya kita mau belajar proses, nah kalian perlu tahu dulu ternyata DNA itu tuh dulunya ada beberapa teori ya. Ketika kita menyimpulkan bahwa setiap sel yang membelah maka DNA-nya juga harus membelah, DNA-nya juga harus menggandakan dirinya. Nah, maka dulu tuh ada beberapa teori dulunya. Namanya juga penemu itu kan pasti mencari-cari dulu mana ya kira-kira yang paling pas. Nah, jadi kalau misalkan lihat di buku tuh ada 3 teori ya, konservatif, semi konservatif, dan dispersif. Kalau dilihat dari gambar sih sebenarnya ini tidak terlalu sulit ya. Nah, kalau si teori konservatif ini ada nggak yang bisa bantu jelasin nih? Nah, kalian bisa lihat asal muasalnya warnanya biru. Dia ngasih contoh ya, diwarnai biar kalian lebih gampang membedakan. Terus ketika dia mengganda, melakukan replikasi, maka jadinya biru dan merah. Kalau semi konservatif, jadinya selang-seling. Biru merah, biru merah. Kalau dispersif, selang-seling juga, tapi selang-selingnya beda. Nah, coba dulu, ada nggak kira-kira yang bisa menjelaskan kalau konservatif itu apa? Pakai bahasa kalian sendiri. Ada yang bisa? Saya, Bu. Akan. Kalau yang konservatif ini, pertama DNA-nya itu membelah. Terus kan yang merah itu menandakan DNA yang baru, Bu. Jadi, yang DNA yang biru itu nanti akan berkumpul lagi yang lama, baru dia membentuk yang baru. Oke. Berarti DNA yang baru ini adalah yang pink ini ya? Yang pink ya? Yang pink. Sementara yang biru ini adalah DNA yang lama. Nah, berarti kan dari DNA yang lama, dia akan membentuk DNA yang baru. Penandanya adalah warnanya sudah berubah. Nah, warna ini cuma penanda saja, mana DNA induknya, mana DNA yang baru. Nah, tapi posisinya satu biru, yang lama ya tetap begitu, yang baru ya tetap
warnanya tuh akan berbeda dengan warna yang lama. Kodenya tetap sama ya, Nak. Kode ini warna hanya penanda saja. Oke, yang semi konservatif? Saya, Miss. Silakan, Indah. Kalau di semi konservatif itu, Miss, DNA-nya dia berpisah jadi 2 untaian dan tiap untai itu berperan sebagai cetakan bagi untaian yang lain, Miss. Jadi tadi kan berpisah, Miss. Baru untaian yang barunya itu, Miss, dia itu jadi pasangan bagi untaian yang lama, Miss. Jadi seakan-akan untai yang lama itu jadi cetakan bagi untai yang baru, Miss. Oke, good, Indah. Thank you. Iya, yang membedakannya hanya adalah ketika kalian bicara yang konservatif, ya jadi ini basic konsepnya bener yang dibilang Indah ya. Dia berpisah dulu. Ya, intinya adalah dia berpisah dulu. Jadi kan rantai ini double ya, double helix. Misah dulu jadi single helix. Nah, kemudian dia membentuk cetakan baru, membentuk kopian dari dirinya sendiri. Bedanya kalau yang di konservatif, setelah dia berhasil membentuk yang baru, dia yang lama itu gabung dengan sendirinya lagi gitu. Gabung dengan dirinya sendiri lagi. Si 2 rantai itu. Sementara kalau semi konservatif, setelah dia berpisah, nah dia membentuk yang baru, ya udah dia sama yang baru, dia nggak mau balikan. Gitu ceritanya ya. Kalau ini ya sekedar saja mencari pelarian, dapat yang baru, nah ujung-ujung balik juga sama yang lama, yang baru sama yang baru. Kalau ini enggak. Nah, kemudian bagaimana dengan dispersif? Ada yang bisa bantu? Ada? Oke, agak bingung ya di dispersif ini. Sebenarnya konsepnya sama ya, tetap ini memisah dulu, double helixnya memisah. Nah, kemudian masing-masing double helix itu akan membentuk rantai yang baru. Nah, bedanya adalah rantai yang baru dan rantai yang lama itu saling memotong dirinya sendiri gitu. Jadi kalau analoginya tuh kayak kalian main karet ya, main apa tali yeye, apa sih dulu ya bahasa permainan itu. Karet yang kalian sambung-sambung tapi warnanya beda-beda. Jadi ada biru pink, selang-seling. Nah, kepotong-potong. Kalau ini kan tidak kepotong. Gitu. Itu aja bedanya. Jadi ketika memisah, nah maka saling berpotongan dulu, baru mereka gabung lagi. Nah, begitu. Nah, kira-kira dapat tidak konsepnya? Dapat, Bu. Oke, good. Dapat, Bu. Iya. Nah, dari ketiga teori ini kan para ilmuwan itu mencoba ya, mana ya yang paling valid ya, yang paling benar, yang paling bisa diuji gitu ya, teruji kebenarannya itu adalah yang semi konservatif. Nah, percobaannya bagaimana ya, dia pakai radiasi sekian unsur, entah unsur apa ya, ada namanya cuma Ibu lupa. Jadi ada pengujian secara kimiawi ya untuk membuktikan ketiga teori ini, dan ternyata yang valid adalah yang semi konservatif. Kalau kalian pengen baca penelitiannya banyak kok di jurnal. Gitu, maka nanti proses yang kita akan pelajari adalah yang semi konservatif. Gitu ya. Nah, karena inilah yang benar. Ya, sejauh ini ya inilah yang benar. Kalau nanti ditemukan teori keempat dan itu berhasil dibuktikan, ya silahkan saja. Gitu ya. Nah, begitu. Nah, jadi konsepnya tetap ya, ini dulu dipatahkan. Kan kemarin kita bicara bahwa basa-basa ini dihubungkan oleh ikatan hidrogen, yang itu gampang sekali putus. Nah, maka sesuai dengan teori konservatif ya, ketika dia putus jadi 2, maka masing-masing akan membentuk cetakan yang baru, akan membentuk teman, cari teman baru lah. Nah, cari teman baru. Kalau dia punya teman baru, ya udah dia sama yang baru gitu. Dia nggak akan balikan sama yang lama. Maka nanti jadinya akan begini. Ya, dengan warna yang berbeda. Ya begitu. Ya, jadi kalau kita bicara DNA kan berarti sudah tanpa histon. Nah, itu juga konsep dasar yang harus kalian tahu. Maka ketika DNA itu bereplikasi, histonnya itu lepas dulu. Kan kemarin kita pahami bahwa DNA itu menggulungkan dirinya di dalam histon. Ketika sudah tergulung namanya nukleosom. Gitu ya, namanya nukleosom. Maka ketika replikasi kita sudah tidak lagi membicarakan histon, karena histon itu secara secara alamiah nanti akan meninggalkan DNA, dia membiarkan untai itu tanpa dia, maka barulah bisa si DNA itu mereplika dirinya gitu ya.
prosesnya begini ya. Nah, prosesnya begini. Kali biar mudah, Ibu kasih video aja ya. Nah, jadi nanti kan kalau tadi cerita simple semi konservatif ya udah kebelah dulu rantai double helix itu, kemudian dia akan membentuk teman yang baru ya, cetakan yang baru. Nah, tapi ternyata ada prosesnya gitu, bukan sekedar begitu. Ya, ada enzim-enzim yang terlibat. Nah, kemudian bagaimana bedanya antara rantai yang di atas dengan rantai yang di bawah. Nah, ternyata ada bedanya gitu loh, Nak ya. Nah, jadi nanti rantai yang di atas itu lebih cepat, proses replikanya, rantai yang di bawah itu lebih lambat karena dia kepotong-potong, potong-potong dikit-dikit dulu, dikit-dikit gitu. Oke, nah biar gampang kita belajar dari video aja ya. DNA is a molecule made up Dengaran nggak suaranya? Dengaran, Bu. Dengar, Bu. Kedengaran, Miss. of two strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. Iya, ini yang kita bicarakan kemarin ya. C akan dengan G, A akan dengan T. Itu selamanya akan begitu. The two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand. And wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The two strands run in opposite. Ya, ini juga yang kemarin kita bahas ya, akan selalu ketemu angka 5 aksen dan 3 aksen. Ya, di bawahnya juga kalau di atasnya 5, berarti nanti di bawahnya 3. Begitupun sebaliknya. Di atasnya 3, berarti di bawahnya 5. Ya, oke. Directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa ini garpu ini ya, ini nanti bahasanya garpu DNA ya. Jadi DNA itu dibuka dulu, ya dibuka dulu double helixnya oleh aktor yang pertama. Ya, kalian sudah lihat nih, sudah mulai main aktor yang pertama namanya enzim helikase. Helix berarti helikase. Nah, dialah yang membuka untaian double helix itu. Sampai mana? Sampai di batas tertentu. Jadi, kalau panjang DNA kita 2 meter, nggak langsung nih helikase ini sekali buka, no. Ya, nah maka pembukaannya nanti akan terjadi di beberapa site. Site yang mana? Site yang pada saat itu gennya harus diekspresikan. Misalnya, anak laki-laki di usia pubertas, ya di usia 17 tahun, 15 tahun, sudah mulai 17-18 sih biasanya, sudah mulai mimpi basah, berarti sudah mulai harus diaktifasi gen pengkode testosteron. Nah, begitu maka yang dibuka yang mana? Ya di site itu saja. Nah, mungkin kalian bertanya ya, bagaimana helikase itu bisa tahu ya, site mana yang harus dia buka? Nah, lagi-lagi Bu katakan ketika kalian belajar bab ini sebenarnya kalian semakin yakin gitu bahwa Tuhan itu maha besar. Ya, di level molekuler saja Tuhan itu sudah menciptakan keteraturan dari level DNA, maka jangan dirubah. Nah, itu maksud Al-Qur'an, jangan merubah bentuk ya, karena kita sudah diciptakan sebaik-baik bentuk, ya memang ini sudah teratur begini. Ya, ditambahin suntik cantik lah, suntik vitamin C lah, kalian sedang merubah-rubah ini dan belum tentu efeknya bagus. Cantik iya oke, tapi kan kita tidak tahu efek jangka panjangnya. Nah, begitu ya kira-kira anak-anak. Jadi sudah main aktor yang pertama. Kita next. And results in the formation of a replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. Iya, sudah main aktor yang kedua namanya primase. Nah, itulah enzim yang kedua. Jadi ini juga nanti sebagai trigger ya, sebagai perangsang munculnya enzim ketiga. Jadi harus datang dia dulu. Nah,
Kalau dia nggak datang, kalau dia nggak ngasih kode, maka enzim ketiga nggak datang. Jadi sifatnya begitu. Ya, namanya adalah primase. Nah, akibatnya ketika primase ini datang bukan DNA yang jadi, tapi RNA. Kalau RNA berarti kalian tidak akan menjumpai timin. Yang ada adalah urasil. Gitu. Jadi sebagai penanda saja, ini kan harusnya nggak boleh jadi RNA, karena tujuan kita adalah replikasi DNA. Nah, cuma memang begitu prosesnya. Ya kalau kalian tanya kenapa, ya ini penemuan. Ya, nah ini penemuan, ini discovery gitu, bukan inquiry. Jadi ini discovery dari para ilmuwan menemukan seperti ini dan dia memaparkan. Nah, begitu konsepnya ya. Jadi RNA dulu sedikit, ya nanti akan diperbaiki. Oke, aktor kedua kita lanjut. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. Oke, kalian tadi dengar bahwa ini adalah starting point. Ya, nggak perlu banyak. Starting point itu sedikit saja. Ya, semangat pompa semangat kalian itu dikit aja sebenarnya butuhnya. Ya, sisanya adalah usaha kalian. Nah, itulah primase tadi ya, ngebuat starting point. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. Oke, kalian sudah ketemu aktor yang ketiga namanya DNA polimerase. Ya, nanti akan dikasih nama DNA polnya. Nah, ini DNA polimerase. Nah, dia ngelanjut. Nah, ini yang Ibu maksud tadi, ketika primase datang itu adalah pemanggil untuk DNA pol ini datang. Biasanya kita singkat DNA pol saja. Nah, dia ngelanjut nanti. Ya, karena namanya DNA polimerase, maka dia akan menerjemahkan ini menjadi pasangan yang pas. Ya, sesuai dengan pasangan yang kemarin kita bicarakan. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way, because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase. Oke. Untuk rantai yang di atas, kira-kira paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Kita masih melibatkan 3 aktor, yaitu helikase, kemudian ada trigger yang pertama adalah primase, kemudian dia memanggil DNA pol. Ya, nanti namanya itu adalah DNA pol 3 ya, karena nanti ada DNA pol 1. Nah, dia manggil DNA pol 3, dia teruskan perjalanan sampai di titik akhir dari pembukaan double helix itu. Gitu ya. Nah, ternyata rantai yang temannya ini berbeda sedikit. Gitu ya, berbeda sedikit dengan rantai yang tadi sudah diterjemahkan. Nah, apa bedanya? Yuk kita lihat dulu. Polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. Ya, tetap primase datang dulu, ya datang dulu. Nah, dia sebagai trigger. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. Oke, nah kalian lihat bahwa DNA pol 3 kemudian meneruskan perjalanan sama seperti tadi. Bedanya adalah di sini primasenya banyak. Nah, ini kan kalian nampak ya perbedaan warna ini akibat kedatangan primase yang ungu tua. Yang ini juga akibat kedatangan primase. Nah, jadi primase triggernya banyak di sini, datang di sini, datang di sini, datang di ujung sini. Nah, jadi akibatnya apa? DNA pol 3-nya juga banyak. Jadi proses penerjemahannya itu nggak sekalian, terpart-part gitu ya, terpotong-potong. Nah, akibat terpotong-potong inilah, nah potongan-potongan ini disebut dengan fragmen Okazaki. Jadi Okazaki itu orang Jepang. Ini beberapa kali Ibu lihat pernah muncul di soal SBMPTN. Ya, di sekarang apa istilahnya ya? Pokoknya ujian masuk kampus lah. Nah, begitu. Nah, Okazaki itu orang Jepang yang menemukan bahwa ternyata rantai yang sebelahnya lagi tadi namanya lagging ya.
Kalau yang di atas namanya leading, lead. Ya, kepala, leader. Nah, itu bahasa asalnya ya. Nah, kalau di bawah itu lagging. Oh, ternyata beda. Beda antara leading dengan lagging. Nah, posisinya nanti bisa saja kebalik ya. Jadi nggak mesti leading itu rantai yang atas, lagging itu yang di bawah, itu nggak mesti. Yang penting salah satu di antara keduanya prosesnya akan berkebalikan. Prosesnya akan terpotong-potong begini. Primasenya itu lebih banyak. Nah, makanya disebut dengan fragmen Okazaki. Ada pertanyaan? Belum ya? Oke, kita next dulu. The next primer is then added further down the lagging strand. Dia lengket lagi. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Oke. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Oke, nah kalian bisa lihat bahwa ternyata nanti pada akhirnya ya RNA primer itu harus dicopot. Karena tujuan kita memang bukan membentuk RNA tapi DNA. Nah, maka harus dicopot. Datanglah aktor yang keempat, namanya exonuklease. Dicopot dulu. Nah, setelah copot, diperbaiki. Ya, diperbaiki oleh DNA pol 1. Nah, makanya tadi Ibu bilang, kenapa kita harus kasih nomor? Ya, pol 3, pol 1. Karena pekerjaan mereka berdua berbeda. Antara pol 3 dengan pol 1. Kalau pol 3, nah dialah yang melanjutkan pekerjaan untuk mensintesis rantai DNA. Kalau pol 1, dia yang mengganti. Nah, nanti ya, dia yang mengganti si RNA primer tadi yang kebentuk sepotong itu ya menjadi DNA. Jadi biar seragam ini. Nggak boleh jadi RNA dulu. Kayak begitu. Maka ada DNA pol 3, ada DNA pol 1. Nah, itu berbeda peran. Nah, sekarang dibersihkan dulu nih primernya. Nih. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. Nah, jadi kan udah RNA primernya tadi sudah diganti ya. Nah, sudah diganti, kecuali nanti di ujung. Nah, setelah ini nanti kita bahas. Nah, di ujung itu nggak bisa diganti. Nah, sudah diganti, kemudian kan tadi kan ada potongan-potongan fragmen Okazaki dan sebagainya. Nah, itu harus dilem ya, direkatkan oleh ligase. Jadi pekerjaan ligase ini adalah untuk merekatkan kembali rantai yang tadi sempat copot diganti. Itu pekerjaan ligase, tukang lem. Nah, begitu. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one. Oke. Nah, jadi kira-kira begitulah ilustrasi dari proses replikasi DNA. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Bu, mau bertanya, Bu. Silakan. Tadi kan di awal satu DNA dipecah menjadi 2. Ya. Tapi satu hal lainnya itu nggak semua habis dibuka semuanya. Ya. Jadi akhirnya itu DNA tadi bercabang, Bu? Iya. Atau dia dipotong? DNA-nya bercabang. Jadi ada fork DNA tadi, ya fork DNA yang kalian lihat tadi ya. Ini replication fork ini adalah ya mungkin orang menyebutkannya seperti garpu nanti ya, bercabang. Ya mungkin imajinasi kalian ya berarti DNA ini bakal bercabang, betul. Bakal bercabang dan cabangnya nggak cuma satu. Bisa banyak. Karena tergantung di usia berapa. Sel itu harus melakukan replikasi DNA. Gen mana yang ingin diterjemahkan pada saat itu? Begitu, betul Mustaqim, dia akan bercabang. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan lagi yang lain? Udah ada ya? Nah, jadi konsepnya begitu ya. Nah, ini tetap ada primer dulu di ujungnya, di leading strand-nya. Kemudian dia dilanjutkan oleh aktor kedua, DNA pol 3. Sampai mana ya? Sampai proses pembukaan ini. Nah, kemudian yang di bawah, nah pekerjaannya berkebalikan. Ini kan arahnya ke sini ya, ke kiri. Ini arahnya ke kanan. Ya, dengan perbedaan di sini tuh
primernya lebih banyak yang merah-merah ini. Baru dilanjut dengan DNA pol 3, DNA pol 3, DNA pol 3. Ya, akhirnya si merah ini kan harus dihilangkan. Ya, dihilangkan oleh ekso. Di sini tidak kelihatan enzimnya, eksonuklease, kemudian diganti lagi oleh si DNA pol 1. Nah, udah beres nih dihilang-hilangkan semuanya, maka dilem oleh si ligase. Nah, tadi yang tidak kelihatan di video yang pertama adalah ini. Poin nomor 2, SSB, Single Strand Binding Protein. Nah, ini yang tidak kelihatan di video. Jadi protein SSB ini, ya biasanya kita nyingkatnya SSB saja. Protein, ini protein ya nak, bukan enzim. Protein SSB ini tujuannya nanti untuk menjaga ketegangan rantai ini sehingga dia tidak berpilin lagi. Jadi ibarat kayak orang baru putus tuh ya. Nah, ini si kawan ini tuh ngejaga biar nggak balikan. Tadi konsep semi konservatif kan begitu. Udah putus ya sudah tahu jeleknya ya udah, masa balikan lagi. Gitu. Jadi SSB ini menjaga supaya rantai ini tidak berpilin lagi. Nah, kenapa? Karena mau dibuat replikanya. Nah, itu yang tidak kelihatan di video. Yang kedua, yang tidak kelihatan di video dan tidak ada di gambar ini adalah ternyata nak, setelah ligase bekerja, ya berarti primase dulu, DNA pol 3, helikase dulu, ya ngebuka rantai DNA, kemudian dijaga ya supaya nggak balikan oleh protein SSB. Yang ketiga, mulailah muncul trigger ya, triggernya si primase. Yang keempat, mulai dilanjutkan tugasnya oleh DNA pol 3. Ya, yang kelima, mulai bekerja DNA pol 1. Yang keenam, terakhir dilem oleh si ligase ini. Ya, dilem dulu biar nggak copot-copot. Nah, sudah 5 ya. Nah, ada aktor terakhir itu namanya nuklease. Ya, enzim nuklease. Mungkin jarang sih muncul di soal, tapi tambahan ilmu saja buat kalian. Nah, bahwa nuklease itulah yang melakukan checking akhir. Ada nggak yang salah? Ada nggak yang salah? Jadi dia keliling, ngecek lagi ya. Nah, ngebaca lagi ada tidak yang salah, atas bawah, atas bawah. Nah, itu pekerjaan dari enzim nuklease. Ya. Nah, dicek lagi. Jadi karena ada nuklease, maka kemungkinan salah ini hanya 1/1000 basa. 1/1000 basa. Nah, harusnya ya kecil kemungkinan kita cacat. Harusnya. Ya kalau kita masukin saus lah, kalau kita masukin ya racun-racun dari luar ya berarti kita merusak pekerjaan si nuklease. Bisa saja dia rusak, akhirnya dia tidak mampu lagi melakukan pengecekan. Ya rusak DNA-nya ya sudah rusak berarti. Gitu. Nah, itu nak kira-kira summary-nya dari replication ini. Sebenarnya ada satu poin lagi yang penting ya dari kalian bahwa ternyata di ujung ini, di ujung-ujung ya, di ujung-ujung primase ini ternyata nanti tidak bisa diganti. Nah, itulah yang menyebabkan setiap kali replikasi DNA kita semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Nah, itulah proses penuaan itu terjadi. Jadi supaya kalian tahu bahwa penuaan itu tidak mungkin dicegah. Tidak mungkin. Karena normalnya replikasi itu memang akan memendekkan DNA setiap kali proses. Nah, hanya mungkin diperlambat. Nah, begitu. Itu satu konsep lagi. Mungkin kita jelasinnya nanti aja di pertemuan berikutnya. Nah, untuk ini dulu kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Pas kira-kira? Oke, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, nah kalian supaya lebih gampang belajar ini, coba di list. Ya, aktornya apa saja tadi. Ya, ada helikase, ada SSB protein, kemudian muncullah primase, muncul DNA pol 3, muncul DNA pol 1, akhirnya dilem sama ligase, dan akhirnya dicekking lagi sama nuklease. Nah, kalau tadi ada tambahan eksonuklease ya boleh, tapi itu sebenarnya jarang sih muncul. Boleh kalian tambahkan eksonuklease. Begitu. Nah, itu kesimpulan dari replikasi DNA yang pada akhirnya nanti kalian akan menemukan DNA yang lama akan berpilin dengan DNA yang baru. Yang lama berpilin dengan yang baru. Maka itulah semi konservatif tadi. Ya, nggak balikan lagi merekanya yang lama dengan yang lama, yang baru dengan yang baru, enggak. Nah, itu ya anak-anak, waktunya sudah lewat. Terima kasih yang sudah hadir hari ini.
baca-baca lagi bukunya, kerjakan psikologinya, ya mudah-mudahan kalian bisa paham gitu untuk materi ini. Terima kasih atas kehadirannya. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.